Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sekali lagi semakin hari semakin banyak masyarakat yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Semakin hari semakin banyak tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para ulama yang mendukung penuh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan beramai-ramai membuat sebuah video yang menyatakan bahwa beliau-beliau ini yakin, bahkan hakul yakin, bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan organisasi-organisasi pun ini juga turut mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, khususnya MWJNO, khususnya PJNO yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Dan kemarin-kemarin sudah saya informasikan bahwa banyak PJNO wilayah-wilayah yang dengan tegas mengeluarkan surat instruksinya untuk masyarakat Nahdlatul Ulama ini tidak mengundang habaib atau mendatangi sholawat, yang mana majelis sholawat tersebut ini dihadiri oleh habib. Dan yang terbaru, PJNO atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ini mengeluarkan surat instruksinya, yang mana salah satu isi dari surat instruksi tersebut ini tak jauh beda dengan surat instruksi-instruksi yang lain yang dikeluarkan oleh PJNO yang ada di wilayah Indonesia, khususnya Jawa Tengah, yakni melarang mendatangkan habib dalam agenda atau acara resmi yang bernuansa Nahdlatul Ulama, dan juga menghadiri, ya, dalam artian tidak boleh menghadiri majelis sholawat yang ada habibnya. Ini resmi, ya. Pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, alamat Jalan Musuk, Drajidan, kilometer 04 Kebenluak, Ringin Lari, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, kode pos 57331, dan di situ ada nomor teleponnya. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa informasi ini hoaks, silahkan tinggal menghubungi nomor yang sudah tertera dalam surat instruksi tersebut. Ya, ini ada nomor surat lampiran perihal instruksi. Ya, ditulis di Kecamatan Musuk tanggal 20 Safar 1446 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 26 Agustus 2024 Masehi. Kepada yang terhormat pengurus dan lembaga MWJNO Kecamatan Musuk, pengurus anak cabang Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kecamatan Musuk, Satkoryon dan Satkorkel Banser Kecamatan Musuk, pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Ranting Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Musuk, kader-kader Nahdlatul Ulama atau alumni PKBNO se-Kecamatan Musuk,
mubalik atau mubaligo atau da'iyah Nahdlatul Ulama sekecamatan Musuk, jamaah pengajian atau majelis taklim yang berafiliasi Nahdlatul Ulama sekecamatan Musuk di Musuk. Jadi ini surat instruksinya ditujukan kepada seluruh seluruh pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di Musuk, baik tingkat ranting maupun MWJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala khidmat kami untuk Nahdlatul Ulama dan NKRI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan ini kami atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Musuk menginstruksikan kepada seluruh yang disebutkan di atas. Dasar instruksinya adalah 1. Polemik kesahihan nasab Ba'alawi yang sampai saat ini belum berakhir. Ya, karena memang pihak Rabithah Alawiyah ini tidak bisa menjawab atau membuat antitesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa polemik nasab ini kok tidak berujung selesai sampai hampir bahkan 2 tahun berjalan? Ya, karena memang tidak ada jawaban antitesis dari pihak Rabithah Alawiyah. Yang kedua, belum adanya antitesis dari organisasi Rabithah Alawiyah atau RA atas tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa habaib di Indonesia bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, banyak yang menganggap bahwa memang, ya bukan memang, tapi hakul yakin, bahkan ini dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa beliau-beliau ini hakul yakin bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak bisa membuat antitesis gitu loh untuk tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau toh ya silsilah catatan silsilah nasab yang ada di Rabithah Alawiyah untuk menaungi para habaib ini benar adanya dan referensinya bisa dipertanggungjawabkan, semestinya polemik nasab tidak sampai berjalan berlarut-larut sampai sekarang. Tidak, tinggal dijawab kenapa bulet. Ini kata banyak orang, ini salah satu indikasi mereka memang tidak bisa membuktikannya bahwa mereka itu keturunan Nabi. Yang ketiga, belum adanya bukti saintifik berupa tes DNA yang menyatakan bahwa para habaib di Indonesia adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menjaga kondusivitas warga dan marwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Musuk. Isi instruksi 1, ini yang penting, isi surat instruksi PCNO Musuk yang ada di Boyolali. Yang pertama, selalu menjunjung tinggi ukhuwah basyariyah dan an-nahdiyah, persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan warga Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, taat dan patuh pada peraturan organisasi Nahdlatul Ulama dan menjunjung tinggi marwah Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
Yang ketiga, mengundang mubalik atau mubalighah dari kalangan nahdiyin pribumi dalam pengajian dan kegiatan majelis taklim Nahdlatul Ulama. Ya jelas, memang kalau acaranya Nahdlatul Ulama, itu kiainya juga dari Nahdlatul Ulama, jangan sampai dari habaib. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa kalau yang ceramah itu habaib, tidak akan menguatkan Nahdlatul Ulama. Bahkan sejarah NU pun ini dipalsukan oleh mereka. Makam-makam luhur dipalsukan oleh mereka. Bagaimana dapat dipercaya mereka seandainya disuruh untuk mengisi ceramah yang nuansa acaranya ini adalah nuansa Nahdlatul Ulama. Dan mereka pun para habaib tidak dibesarkan dalam naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka punya sendiri organisasinya, namanya Rabithah Alawiyah. Yang keempat, tidak menghadirkan habaib dalam kegiatan pengajian resmi Nahdlatul Ulama dan banom-banom NU di semua tingkatan. Yang kelima, tidak menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan atau sholawatan yang di dalamnya terdapat habaib. Yang keenam, tidak mengadakan pengamanan dalam kegiatan yang menghadirkan habaib. Ya jelas menurut saya kenapa para banser itu mengawal para habaib. Yang mana dari golongan mereka sendiri pun ini pernah mencaci maki banser Ansor. Bahkan tidak tahu malunya mereka, ya anggota mereka ada yang mengatakan kalau anaknya ada yang masuk banser Ansor maka bisa kafir. Lah kok ketika ada kegiatan habaib ini disuruh ngawal, ini kan tak tahu malu. Kalau memang habaib itu butuh pengawalan, ya jangan minta ke NU, jangan minta ke banser. Saya sarankan sekali lagi, kalau para habaib itu minta pengawalan, jangan minta ke NU, jangan minta ke banser. Ente itu punya organisasi sendiri, namanya Rabithah. Makanya kalau para habaib itu butuh pengawalan, dia minta surat permohonan lah terhadap Rabithah Alawiyah. Itu organisasimu sendiri. Yang ketujuh, tidak menggunakan atribut NU dalam bentuk apapun. Logo, bendera, baju, dan pakaian perkumpulan Nahdlatul Ulama pada kegiatan pengajian dan majelis sholawat yang tidak resmi diselenggarakan oleh organisasi NU. Demikian instruksi ini kami sampaikan untuk bisa dipedomani dan ditindaklanjuti. Terima kasih atas perhatian. Seiring doa jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Kecamatan Busuk, Kabupaten Boyolali. Kiai Mahfud Daryono sebagai Rais Suriah, Kiai Makinan Amin Khatib Suriah, Muhammad Ketua Tanfidiyah, dan Purwanto SPD sebagai sekretarisnya. Tembusan kepada yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali, dan yang kedua Arsyid. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan saya yakin, seyakin-yakinnya banyak PCNU wilayah yang ada di Indonesia ini pada akhirnya juga mengeluarkan surat instruksinya yang isinya tidak jauh beda dengan surat-surat instruksi yang sudah dikeluarkan oleh PCNU wilayah-wilayah yang lain, yakni melarang mendatangkan habaib. Kenapa saya yakin? Karena melihat peristiwa kemarin ketika ada mukibin yang menyerang Kiai MWC NU Karawang, yakni Kiai Ihsan, jelas itu salah satu faktor terbesar yang bisa mempengaruhi
PCNO di wilayah Indonesia yang sementara belum sadar, ya. Dan saya yakin habis ini banyak yang sadar kok. Itu saja informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.